Oke, kita kembali lagi ke series BMTQ, Bring Me The Questions. Jadi di series ini gue akan jawabin pertanyaan kalian yang udah di-raise di GitHub issue di repo gue sendiri. Sekarang itu kita ada pertanyaan pertama. Emang ada banyak bang? Enggak, pertanyaannya dikit doang. Nah yang pertama itu dia judulnya membuat home server paling murah. Rencana ingin membuat home server ala-ala menggunakan STB dengan OS Armbian. Buat yang nggak tahu, Armbian tuh kayak Debian, tapi spesifik untuk ARM dan lebih kecil daripada Debian yang ARM persis. Kondisi sekarang server udah bisa jalan semestinya VPS, kayak VPS gitu. Jadi si Armbian, si STB-nya ini jadi kayak server gitu. Ada Linux ya. Namun hanya bisa diakses melalui localhost. Hal yang sudah dicoba untuk diinternetkan. Pertama, menggunakan port forward dari bawaan router ISP. Gagal karena ISP menggunakan CGNAT, jadi tidak sampai kabel IP public. Lazimnya internet itu ISP di Indonesia tuh nggak dapat IP public, jadi dapatnya IP lokal, terus akhirnya di NAT di sana supaya IP publicnya tuh lebih kecil yang dipakai. Tapi kalian bisa ya, untuk yang package yang lebih mahal gitu bisa dapat IP public tuh ada. Menggunakan Cloudflare Tunnel bisa akses domain, cuma kalau butuh remote SSH ke server ribet banget. Betul, karena Cloudflare Tunnel tuh as far as I know dia cuma HTTP service aja. Kira-kira menggunakan tools apa bang yang paling murah supaya home server bisa diakses dari internet? Oke, langsung aja tanpa lama-lama, nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Untuk solusi misalkan kalian punya home server gitu ya, Linux di rumah, apapun itu, nggak harus STB ya. Bisa STB, bisa kalian mini PC, bisa apapun lah sebenarnya. Dan harusnya sebenarnya in theory nggak harus Linux juga, Windows pun harusnya bisa, cuma mungkin lebih ribet aja. Tapi di video ini gue akan fokus bahas tentang Linux. Membuka internet akses ke perangkat rumah. Kita pertama yang udah dilakukan ya. Jadi misalkan kalian punya Linux apapun lah. Linux yang udah dilakukan itu kan dia lewat Cloudflare Tunnel. Cloudflare. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri lah untuk Cloudflare Tunnel ini ya. Terus ini misalkan klien. Jadi si Linux ini dia akan membuka akses ke Cloudflare. Jadi Linuxnya yang actively buka koneksi ke Cloudflare, karena kan Linuxnya nggak punya addressable IP gitu kan. Cloudflare kan punya, karena mereka punya banyak. Mereka jadinya Linux kita yang akses ke Cloudflare. Lalu si klien inilah yang akan mengakses Cloudflare ya. Sehingga terbukalah tuh koneksi dari sini ke sini gitu kan. Yang jadi pertanyaan bagi beliau itu adalah, ini tuh hanya HTTP atau HTTPS service gitu. Web service lah gampangnya. Nah terus gimana kalau misalkan dia pengen SSH atau service lain yang bukan web service? Mungkin mohon maaf gue nggak bisa ngasih contoh yang lebih baik, misalkan Postgres gitu, tapi itu bad idea ya guys ya. Bad idea kalian membuka service Postgres ke internet, itu bad idea sama sekali. SSH gimana? Karena kan sebenarnya kalau misalkan kalian punya akses SSH, in theory kalian bisa melakukan semuanya kan. Karena dari SSH kalian bisa port forwarding, bisa ke dalam Linux box kalian sendiri juga gitu. Bisa, maksud gue, kalian bisa ngakses home LAN kalian. Jadi home LAN kalian tuh bisa diakses, at least kalau misalkan kalian bisa SSH ke Linuxnya. Nah ini gimana caranya? Gue akan bahas dua cara. Yang pertama itu kalau misalkan lu hanya butuh SSH-nya aja nih, hanya butuh SSH, ini kalian bisa pakai mesh atau P2P VPN. Ini cara paling mudah karena P2P itu konsep kerjanya beda dengan VPN pada umumnya kayak OpenVPN atau apa gitu ya. Mesh VPN itu ada beberapa contohnya produknya. Kalian bisa pakai Netbird, kalian bisa pakai Tailscale, atau kalian bisa pakai Zerotier. Ini 3 produk yang gue tahu ya. Netbird ini dia berbasiskan WireGuard. Tailscale juga sama, juga WireGuard. Zerotier ini adalah protokol sendiri.
custom proprietary custom lah ya. Nah, kalau gua rekomendasi kalau misalkan kalian mau pakai mesh atau P2P VPN, itu pakainya yang Netbird aja. Kenapa? Karena Netbird itu dia lebih open source. Tailscale itu gue lupa antara closed source atau hanya sebagian yang open source. Netbird itu lebih banyak part yang open source. Dan yang paling penting itu adalah Netbird dia support kernel mode lah. Kernel mode WireGuard. Sehingga in teori sebenarnya bisa aja si Netbird ini akan lebih resource friendly lah, karena kan pakai STB tuh pertanyaannya dibandingkan sama Tailscale. Tailscale soalnya dia user space. Jadi code WireGuard-nya itu ada di dalam sebuah aplikasi. Kalau Netbird WireGuard-nya itu code-nya ada di kernel. Jadi nge-bypass banyak hal lah. Nah, gue lebih prefer Netbird. Zero Tier gue pernah pakai, tapi somehow itu beberapa tahun yang lalu kayak rada aneh gitu, banyak yang nggak jalan, aneh lah. Netbird itu untuk home usage itu gratis dan pricingnya lumayan oke. Jadi kalian nggak perlu self host. Free for individuals or small teams looking for an easy to use and secure connectivity. Bisa 5 users, kalian yang home user pasti usernya cuma 1 lah at least. Dan 100 machine. Jadi mesinnya bisa banyak. Dah, kalian boleh langsung get started aja di app Netbird di netbird.io. Kalian bisa follow tutorialnya karena ini lumayan gampang sih sebenarnya menurut gue. Bisa kalian ikutin aja. Nah, terus kalau misalkan kalian mau nge-expose beberapa service lagi ke internet dari Linux box yang ada di rumah kalian, itu gimana? Yang pertama, kalian bisa minta public IP ke internet provider kalian. Mahal ya, mahal. Di kantor gue aja itu pakai dapat public IP. Kalau nggak salah public IP itu at least sejuta deh. Cemiu. Cara yang gue pakai sendiri, karena di rumah gue juga ada home server gitu ya. Gue ada home assistant juga untuk gue akses dari luar, sama CCTV juga dari luar, dan CCTV-nya itu dia open source lah. Jadi di hosting di rumah gue sendiri. Jadi gue butuh sesuatu untuk nge-interface keluar. Dan pilihan gue bukan ke Cloudflare Tunnel, karena biar gue lebih bisa custom lah, apa aja mau gue apa-apain bisa gitu. Nah, caranya itu adalah kalian, ini memang harus ada ngeluarin duit dikit lah ya. Kalian harus pakai VPS. Pilih VPS yang paling murah aja. VPS yang paling murah tuh bisa dari 40 sampai 60 ribu sebulan lah. Kenapa pakai VPS? Karena VPS itu sudah dapat public IP. Udah mantap. Nah, terus gimana skemanya yang akan kita implementasi? Jadi kita tetap pakai VPN, tapi VPN-nya itu lewat VPS. Jadi misalkan kalian punya Linux tadi, kayak tadi. Nah, tapi instead of going ke Cloudflare Tunnels kayak di atas, ini kita VPS. Nah, VPS-nya ini jadi connect ke sini saat via again WireGuard. Karena WireGuard itu ada kernel mode-nya ya, lebih efisien lah. Pakai WireGuard tunnel. Ini jadi ada tunnel nih saat. Jadi traffic kalian aman, terenkripsi dengan baik. Sebenarnya kalau kalian males tuh caranya ada banyak sih. Kayak misalkan bisa aja selain WireGuard ya opsinya ya. Kalian itu bisa pakai SSH tunnel. Jadi Linux box-nya SSH ke VPS, habis itu nge-forward beberapa port di dalam SSH tunnelnya itu. Tapi SSH tunnel lebih lambat ya daripada WireGuard. Terus habis itu opsinya bisa juga jadi proxy. Jadi VPS-nya itu kalian deploy sebagai sebuah proxy dengan autentikasi gitu kan, supaya bisa supaya aman aja lah. Tapi kebanyakan proxy implementation itu dia unencrypted, jadi nggak dienkripsi gitu. Bisa dibuat dienkripsi, tapi rada repot lah. Dah WireGuard aja yang dari kernel udah mantep. Nah, ini beberapa opsi yang gue tahu. Harusnya opsinya bisa lebih banyak lagi sih. Kalian bisa pakai kayak IPsec, protokol VPN yang lain gitu. Tapi untuk metodenya setahu gue 3 ini aja sih yang paling sering dipakai. Nah, baru dari VPS dia akan ada public IP kan. VPS kan punya public IP nih. Public IP.
Nah ya udah deh, ini diakses sama klien kita. Klien. Dah, skemanya paling gampangnya begini. Nah, sekarang kita coba setup sedikit lah ya. Gimana caranya demo-demo dikit lah. Gua akan pakai Orange Pi, sejenis Raspberry Pi. Ini semacam ekivalennya STB lah ya. Ntar gua ambil dulu. Nah ini Orange Pi-nya. Sebenarnya nggak perlu Orange Pi juga sih, kalian bisa pakai Linux apapun lah. Ini gua akan colok dulu ke LAN. Colokan LAN yang ada di sini, habis itu nanti kita akses lewat SSH, habis itu kita konfigurasi buat ke VPS-nya gimana ya. Oke, Orange Pi-nya harusnya udah booting. Sekarang kita create VPS juga. Kita coba create VPS pakai Linode ya. Linode itu sebulannya paling murah 70.000 atau 60.000 gitu. Kalian bisa pakai VPS pilihan kalian lah, nggak harus Linode. Oke, kita udah login di Linode. Kita tinggal create instance saja. Kita bikin VPS region Indonesia lah. Linode ada Indonesia, nggak ada lagi. Unavailable ya. Penuh, kayaknya penuh. Kita yang lebih dekat aja Singapura. OS-nya oke lah. Ubuntu LTS boleh. Kita pakai shared CPU yang paling murah. Tuh, networknya bisa 1 Gbps, jadi enak. Walaupun mungkin rumah kalian nggak bakal bisa 1 Gbps juga. Ini kita WireGuard demo. SSH, passwordnya kita generate dulu. Ingat ya, kalau password itu bagusnya random. Ini nanti instance-nya akan gue delete setelah demo ini, jadi kalian mau tahu passwordnya juga bodo amat. Oke, firewall nggak usah, lain-lainnya nggak usah. Kita mau pakai buat public IP. Oke, provisioning, kita dapat IP-nya. Selagi kita nunggu ini provisioning, kita cek akses ke Orange Pi-nya dulu ya. Ini type kita biarin karena nanti bisa lupa root akses. Oke, root, passwordnya default Orange Pi. Oke, kita udah ada di dalam. Di sini kita install WireGuard dulu. Install WireGuard itu cukup gampang. WireGuard install. Ini udah ada di sini. Kalau Ubuntu tinggal apt install WireGuard aja. Yes. Terus kita buka tab baru, harusnya udah selesai nih si WireGuard demo. Kita akses dulu. Loh, key-nya belum dapat. Apakah root? Ya, bisa ternyata. Nah, ini untuk yang Ubuntunya. Untuk yang di Linode, kita punya public IP ya. Ini tinggal sama, kita install WireGuard juga. Ya, belum ada karena belum di-update. apt update itu untuk ngambil nama-nama package yang ada di repositorinya Linux ya. Buat yang tahu, buat yang nggak tahu aja. Oke, WireGuard-nya udah. Dua-duanya udah kita install WireGuard. Yang satu sudah punya IP public gitu ya. Nah, habis itu tinggal konfigurasinya aja. Konfigurasinya ada di mana? Kayaknya nggak ada di sini ya. WireGuard sample config. Nah, ini ada. Kita masukkan. Nanti ini kan server configuration ya.
Desain portnya default aja lah. Default itu 51820. Save config itu apa? Addressnya ini kalian terserah ya, mau address untuk VPN-nya. Mau di range 192 boleh, 10200 boleh, misalkan kalian mau 192 gitu boleh. Kita pakai defaultnya aja. Nah, sekarang untuk key-nya. Key-nya itu kita generate. WG gain key. Bisa dimanapun. Oke, kita dapat private key. Habis itu ini kita generate public key-nya. WG pub key. Ini nanti buat yang satunya berarti ya. Ntar untuk yang kliennya mana? Kliennya itu 200.200.2. Ini harusnya titik 2 ya. Ini public key-nya server, kita taruh sini. Yang tadi kita generate. Habis itu kita generate key lagi. Yang ini kita pakai untuk klien. Jadi masing-masing peer itu atau masing-masing yang install WireGuard, dia itu punya public key sama private key. Private key-nya itu kalian taruh di kliennya. Jadi karena kita baru generate buat klien, kita taruh di sini. Public key-nya kita taruh di konfigurasi si server. Nah ini kan public key-nya si peer-nya tadi tuh. Nah ini kita taruh sini public key-nya. Hup. Nah habis itu kita generate pre-shared key. Gen PSK. Nah, pre-shared key ini sama dua-duanya ya. Pre-shared key ini dia. Jadi untuk peer ini server kita punya pre-shared key. Endpoint-nya adalah IP yang tadi kita punya. Ini. Kita copy dulu sama portnya. Portnya itu kan tadi 51820. Oke. Ini buat server, ini buat klien. Nah, sekarang load IP-nya itu server kan tadi ada ini. Nah, ini. Nah, sekarang triknya itu adalah kalian harus belajar IP tables. Jadi gimana caranya kita nge-forward IP yang dari klien itu jadi IP-nya si VPS. Jadi konsepnya itu adalah kalau misalkan klien ada yang ke public IP itu gimana caranya ini set terus ke Linux. Gimana caranya? Itu rada mudah ya. Yang klien itu harusnya nggak usah kita apa-apain karena ini jadi interface sendiri di Linuxnya. Terus kalau misalkan kalian pakai Docker atau pakai apa untuk nge-create web service, itu pastikan bahwa IP ini tuh ketempelan sama si portnya web service yang kalian create. Atau apapun itu, mau SSH, mau apa itu bisa. Nah sekarang kita bikin IP tables rules-nya yang ada untuk di server. Oke, gue barusan udah nyontek kayak IP tables rules yang gue pakai di rumah gue gitu. Nah itu adalah kata kuncinya adalah DNAT. Jadi destination NAT. Gimana caranya kalau masuk ke server, abis itu di forward. Sama masquerade NAT untuk yang keluar dari WG0. Jadi WG0 itu nama interface yang si WireGuard yang akan kita create nanti. Nah ini kita contohkan misalkan port 80 gitu ya. Port 80 yang ada di server itu kita terusin ke nih IP yang 10.100.202 nih. Kode oke. Ini portnya 80 juga lah ya.
Habis itu tinggal tambahin aja. Tambahin lagi. Ini yang terakhirnya tetap harus ada ya. Tambahin lagi 443 gitu misalkan. 443 ke sini juga 443. Nah, terus misalkan kalian mau nambahin apa? SSH akses gitu ya. Sama. SSH kan port 22 nih. Port 22. Cuma kan port 22-nya server udah kepake. Mungkin kalian pakai 2200 gitu. Terlalu ketebak ya 2200 ya. 2253. Jangan terlalu ketebak kalau SSH. Walaupun servernya SSH-nya 22 juga sih. Jangan pakai password SSH-nya ya. Pakai key aja. Tapi ini sebagai contoh karena nanti akan gue take down. Ini kan pakai password nih si Orange Pi-nya. Jadi mohon maaf. Udah gue kasih tahu ya. Post down-nya kalian copy yang sama, hal yang sama. Tapi ganti min A-nya itu jadi min D. A itu append, I itu insert, D itu delete. Jadi ketika ini kan post up, post down tuh tulisannya. Maksudnya itu adalah ketika si interface WG0 ini nyala, komen apa yang akan di-execute. Kalau interface-nya down, komen apa yang akan di-execute. Ini shell script biasa aja sih. Kalian bisa nambahin apapun, kayak misalkan kayak mesh VPN tuh, P2P VPN yang sebelumnya gua kasih tahu. Di sini tuh pasti kayak ada untuk ngejalanin SSO lah atau apa gitu kan bisa. Dan ini parameter banyak. Harusnya ada pre-up juga deh. Post up. Tuh ada pre-up juga kan. Jadi pre-up-nya ini yang dipakai buat si SSO atau autentikasi apa gitu. Sehingga kalau misalnya autentikasi sukses, oke berarti boleh dinyalain nih. Ada MTU, ada dan lain-lain, ada banyak lah. Kalian bisa pakai. Oke. Si masquerade ini adalah dengan tujuan bahwa yang keluar dari interface WireGuard ini IP-nya itu diganti jadi IP si servernya. Kalau misalkan ini nggak ada, maka IP-nya tidak akan diganti. Tetap IP yang ada dari internet. Nanti ngeroutingnya lebih repot lagi karena kalau udah nyampe sana, terus baliknya ke internet kan jadi aneh kan. Oke, ini yang server udah jadi, ini yang klien juga udah jadi, ini DNS nggak usah lah. Kita langsung implementasi aja ya. WireGuard Quick Start. Ini aja nih, DigitalOcean. Oke, nih gain key juga sama kan kayak yang kita lakuin tadi. Mana nih? Kenapa repot banget setup doi? Nah, ini dia. Vim.tiny nggak ada. VI aja kalau gitu. Yang klien mana ini yang klien? Nanti gue taruh jawaban di GitHub issue ini ya. Terus yang servernya Vim tiny etc wireguard wg0.conf. Oke. Kita nyalain aja langsung. Komennya saya lupa, sistem CTL sesuatu harusnya. Oh iya, forwardingnya lupa saya ya. Ini juga harus dimasukin. Karena kalau nggak gitu nanti nggak di forward sama si servernya, paketnya. sysctl.conf. Kita taruh paling bawah. IPv6 nggak usah. Oke. Oke, udah ada ya. IPv4. Habis itu tinggal di. Oke, ini udah. Ini kita udah tadi ya. WFW-nya. Oke, udah accept ya. Nah, tinggal kita nyalain.
Oke. Status. Oke, udah nyala ya. Mantap. Kalau mau lihat statusnya WG show WG0. WG0 itu adalah interface yang tadi. Oke. Sudah jalan. Ini belum connected ya karena belum kita apply di sini. Harusnya komennya sama. Kita edit dulu sysctl-nya. Iya, lupa saya. Nggak ada film tiny di sini somehow. Kita tambahin net IP forward. Lalu kita apply. Oke. Lalu kita start. Enable dulu. Situ kita start. Dan harusnya sudah jalan. Oke. Di sini harusnya juga sudah connected. Ya, latest handshake 7 seconds ago. Ini udah jalan berarti ya. Gimana cara verify-nya? Kita tinggal ping aja. Tadi tuh si server itu 10201 ya. Mantap. Dapat 15 milisecond. Dan stabil. Ini juga sama. Harusnya bisa di ping. Ini 2. Jalan. Mantap jiwa. Nah, sekarang gimana cara verify-nya bahwa si IP ini sudah kita forward si SSH-nya. Gampang. Tadi kan ini punya IP nih. Kita coba SSH aja ya. Karena kalau SSH-nya jalan berarti kan ya udah jalan. Untuk web service-nya saya malas. Web service bisa dicoba sendiri lah. Nah, ini kita SSH ke IP yang sama. Tadi root ya, si Orange Pi-nya. Tapi portnya itu adalah yang tadi kita define. Port untuk SSH itu adalah 2253. Oke. Port 2253, root, enter. Mantep jiwa, passwordnya Orange Pi. Dan kita masuk ke Orange Pi kita. Mind blown. Gitu konsepnya memakai VPS untuk nge-forward port forwarding lewat VPS. Dan ini performanya bagus dan lebih controllable lah ya daripada Cloudflare menurut gua. Jadi kayak misalkan kalian mau Let's Encrypt certificate gitu bisa. Cloudflare memang udah punya sendiri ya. Terus bisa ngontrol kayak mau port yang lain-lain atau mau SSH kalian banyak gitu yang ada di sini, ini lebih mudah. Dan kalau misalkan kalian udah SSH gitu ya, kan ini udah ada port 253 nih udah nyampe nih ke Orange Pi kita kan. Kalian mau tinggal port forward yang ada di dalam semua home network kalian bisa pakai kayak SOX proxy misalkan, bisa. Atau kalian mau pakai port forwarding pada umumnya gitu, misalkan di lokal itu di map jadi port 9999, kita forward yang ada di dalam rumah tuh 192, 168 berapa gitu, port 443 gitu misalkan, bisa. Nah kalau udah ada SSH udah limitless lah. Oke gitu aja ya. Sudah selesai kewajiban saya, wahai Rivalds. Semoga menjawab. Kalian yang mau pertanyaannya dijawab sama gue, yang gue bisa, jangan nanya front end ya. Front end gak bakal gue jawab karena gue tidak bisa. Atau mungkin nanti teman gue kali yang gue suruh jawab. Gak juga. Pasti males effortnya jauh. Gak tahu. See you at the next video. Bye bye.